Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Tiara Karina, SPSI MM, akan menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya merupakan dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswa Denpasar yang telah mengampu beberapa mata kuliah seperti perilaku keorganisasian, koperasi dan UMKM, pengantar manajemen, studi kelayakan bisnis, dan statistika ekonomi. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang telah saya ampu, yaitu pengantar manajemen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang teori manajemen, peran dan fungsi manajemen di dalam suatu organisasi sebagai dasar pengambilan suatu keputusan manajer yang efektif dan efisien. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Terdapat 16 kali pertemuan dalam mata kuliah ini yang terdiri dari penyampaian materi, analisis kasus, serta UTS dan UAS. Adapun CPMK yang disasar dalam mata kuliah ini terdiri dari mampu menjelaskan organisasi dan fungsi manajemen, mampu menjelaskan teori dan perkembangan ilmu manajemen, serta mampu memahami hakikat keputusan manajer dalam suatu organisasi berdasarkan teori dan fungsi manajemen. Dengan sub CPMK, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian organisasi, pengertian manajemen, dan fungsi manajemen. Yang kedua, mampu menjelaskan pentingnya manajemen dan peran manajer. Yang ketiga, mampu menjelaskan teori ilmu manajemen. Yang keempat, mampu menjelaskan perkembangan ilmu manajemen. Yang kelima, mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan dan guna pengambilan keputusan. Yang keenam, mampu menjelaskan pengambilan keputusan kelompok dan metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan tahapan perencanaan, tipe perencanaan, manfaat perencanaan, dan hambatan pembuatan perencanaan. Yang kedelapan, mampu menjelaskan struktur dan desain organisasi. Yang kesembilan, mampu menjelaskan unsur organisasi dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Yang ke-10 mampu menjelaskan mengenai teori motivasi dan kepemimpinan. Yang ke-11 mampu menjelaskan mengenai fungsi pengendalian. Yang ke-12 mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis pengendalian. Yang ke-13 mampu menjelaskan mengenai metode pengendalian. Dan yang ke-14 atau yang terakhir adalah studi kasus atau case study. Adapun buku yang dijadikan referensi utama adalah buku dari Robbins dan Coulter yang berjudul Manajemen edisi ke-14 yang diterbitkan oleh Erlangga. Selain itu juga terdapat buku berjudul Pengantar Manajemen yang disusun oleh saya serta teman-teman sejawat di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar tahun 2023 yang diterbitkan oleh Unmas Press. Serta ada juga modul pengantar manajemen yang saya susun sendiri. Perkuliahan dilakukan secara luring melalui tatap muka langsung di kelas, serta secara daring melalui tatap maya, melalui Zoom meeting dan WhatsApp group. Delivery, interaction, dan assessment saya lakukan dalam pembelajaran mata kuliah ini, sehingga mahasiswa mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan pada mata kuliah ini, dengan assessment sebagai evaluasinya. Saya memberikan materi perkuliahan sebagai komponen delivery. Tidak jarang juga melempar pertanyaan kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya sebagai bentuk dari interaction. Evaluasi sebagai bentuk dari assessment dari pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan pemberian tugas, kuis, analisis kasus, UTS, serta UAS. Setiap asesmen yang dilakukan akan diberikan feedback berupa pembahasan di kelas dan pemberian nilai terhadap evaluasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Perkuliahan biasanya saya mulai dengan perkenalan dan penyampaian kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dalam bentuk PowerPoint yang sebelumnya sudah saya bagikan kepada mahasiswa agar mahasiswa siap berdiskusi ketika kuliah berlangsung. Setelah itu akan diberikan kuis atau tugas yang akan dikumpulkan langsung dan feedback akan diberikan minggu depan agar menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa. Student-centered learning adalah sistem pembelajaran di mana mahasiswa yang lebih aktif dalam mencari tahu mengenai materi yang akan dibahas, dan dosen berperan sebagai fasilitator di dalamnya.
Saya menggunakan student center learning dalam pembelajaran mata kuliah ini. Dengan student center learning, saya memancing mahasiswa dalam menjawab beberapa pertanyaan sebelum akhirnya dibahas secara mendalam untuk menguji keaktifan dan keingintahuan mahasiswa dalam materi yang dibahas. Sehingga dengan begitu mahasiswa akan lebih mudah mengingat apa yang disampaikan di kelas. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu 10% kehadiran, 15% keaktifan, 25% tugas, 25% UTS, dan 25% UAS. Berikut adalah rekaman perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 2, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mas Saraswati Denpasar. Materi yang dibahas kali ini adalah mengenai pengertian organisasi, pengertian manajemen, dan fungsi manajemen. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Aman. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, selamat datang ya di kelas pengantar manajemen. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi, saya mau perkenalan aja dulu. Kita nggak ngebahas materi yang berat-berat hari ini. Jadi, materi pengantarnya pengantar manajemen gitu ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau perkenalan dulu ya. Jadi, saya mau memperkenalkan diri saya. Kemudian, nanti saya mau kenalan juga sama kalian. Jadi, saya minta kalian untuk uh, menunjukkan diri kalian ya ketika saya panggil. Jadi dari saya dulu ya, nama saya Tiara Karina, mungkin kalian sudah tahu juga karena sudah jadi jadwal mata kuliah kalian. Saya lulusan dari S1 Psikologi dan S2-nya di Magister Manajemen di Udayana. Di mana dulu di S1 Psikologi saya tertariknya dengan bidang psikologi industri dan organisasi. Sedangkan di Magister Manajemen saya tertariknya di manajemen sumber daya manusia. Yang mana keduanya berkaitan sangat erat ya. Nah, sama-sama um, membahas mengenai bagaimana sih perilaku individu di tempat kerja, gitu ya, di organisasi, yang mana di manajemen sumber daya manusia lebih khusus lagi, ya, yang uh, membahas mengenai gimana ya kita sebagai manajer bisa ngatur, bisa memanage orang-orang yang ada di dalam organisasi ini supaya bersama-sama mau mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau dibilang psikologi sama manajemen gapnya jauh sekali, itu salah ya. Sangat dekat ternyata ilmu psikologi dan manajemen. Dan ranah kerjanya pun sama-sama di salah satunya Human Resource Department atau di Departemen Sumber Daya Manusia atau personalia mungkin yang kalian tahu. Jadi sana adalah departemen yang ngurusin individu-individu yang ada di dalam perusahaan ya. Ya, sama ya ranah kerjanya. Kemudian di semester ini saya ngajar pengantar manajemen ya, tapi di semester-semester sebelumnya saya sudah pernah juga mengajar koperasi dan UMKM, kemudian perilaku keorganisasian, penganggaran perusahaan, dan masih banyak lagi. Ya, saya rasa segitu aja dulu perkenalan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, sudah jelas ya. Kemudian saya mau membahas sedikit tentang kontrak perkuliahan kita. Jadi apa yang akan kita lakukan selama perkuliahan berlangsung. Kemudian apa yang saya harapkan dari kalian ya di mata kuliah pengantar manajemen ini. Jadi pengantar manajemen ini akan dilakukan secara hybrid ya, offline dan online. Di mana online kita lakukan melalui Zoom meeting seperti sekarang dan offline-nya tatap muka langsung di kelas. Minggu ini kita lakukan secara online, minggu depan kita lakukan secara offline ya, di kelas langsung. Kemudian untuk nilai dari mata kuliah pengantar manajemen ini akan dibagi ke beberapa komponen sesuai dengan yang ada di portal. Ada 10% untuk kehadiran, jadi saya minta kalian maksimalkan kehadiran kalian di kelas. Kemudian ada 15% keaktifan ya,
Keaktifan saya nilai dari mana sih? Ya dari bagaimana kalian menjawab, bertanya di kelas, itu semuanya saya akan berikan poin di nilai keaktifan. Jadi silahkan aktif berdiskusi di kelas. Kemudian ada tugas 25%, ya cukup besar ya persentasenya, jadi silahkan mengerjakan tugas yang saya berikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian ada 25% UTS dan 25% UAS. Tuh. Jadi persentase untuk tugas UTS, UAS itu sama ya 25%, cukup besar. Sehingga kalau misalnya kalian merasa belum bisa maksimal di UTS dan UAS, bisa kalian maksimalkan di tugas karena persentasenya juga besar. Dan bisa kalian maksimalkan juga di keaktifan karena persentasenya juga cukup besar, 15%. Tuh. Itu untuk penilaian ya. Kemudian untuk pakaian ya untuk di kelas ya silakan berpakaian secara formal dan rapi karena kita sedang berada di setting pendidikan formal, jadi saya menghargai dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Itu aja sih yang saya harapkan dari kalian selama perkuliahan pengantar manajemen di semester ini. Semoga kita semua bisa bersama-sama belajar pengantar manajemen ini dengan yang sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, karena sudah ya kontrak perkuliahan, kita langsung ke materi aja ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu tentang kontrak perkuliahan? Bu, nanti kontrak perkuliahannya di-share nggak, Bu? Ya, nanti akan saya share ke Korti ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ya ke... Saya akan share screen ya. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalian kan masih di semester 2 ya. Materi yang ada di semester 2 ini masih materi secara garis besar mengenai manajemen. Jadi belum mendalami mengenai manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Kalian mesti tahu dulu apa sih manajemen itu karena kalian merupakan mahasiswa dari program studi manajemen ya. Kira-kira ada yang tahu, ada yang mau berpendapat manajemen itu apa sih? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya pernah dengar kalau manajemen itu adalah sebuah seni, yaitu seni dalam mengelola sesuatu untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Terima kasih, Bu. Oke, seni mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, mungkin belum ya. Oke, jadi betul sekali ya. Manajemen itu adalah seni, kalau dibilang ya, sama tadi siapa? Adik Mary ya. Seni mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi ya. Jadi kalau menurut KBBI di sini ya, manajemen itu adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sasarannya apa tadi ya? Sasarannya adalah tujuan organisasi. Kemudian sumber dayanya apa? Sumber dayanya entah itu sumber daya manusia, sumber daya alam, ya itu bisa dipakai untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang tadi teman kalian katakan, ya. Nah, biasanya manajemen ini dilakukan di dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru lagi, organisasi. Ya, organisasi itu apa? Ada yang tahu? Ya, silahkan, Mila. Organisasi itu kalau menurut saya sekumpulan orang ya lebih dari 2 orang ya Bu ya yang berkumpul dalam suatu tempat gitu atau dalam suatu wadah gitu untuk mencapai atau memiliki tujuan yang sama gitu Bu. Oke, sekumpulan orang ya, yang memiliki tujuan yang sama. Sama. Ya, betul sekali ya. Nah,
Jadi organisasi itu adalah kelompok kerjasama, ya, sekumpulan orang, gitu ya, di mana terdiri dari orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Apa tujuan organisasinya? Nah, sekarang tergantung dari organisasi itu sendiri. Apakah organisasinya organisasi profit yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, atau mungkin organisasi non-profit seperti misalnya rumah sakit, kemudian sekolah gitu, yang tujuannya kalau rumah sakit misalnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, gitu. Kalau sekolah untuk meningkatkan pendidikan anak bangsa kayak gitu misalnya. Nah, terus unsur-unsur organisasi itu apa aja sih? Ya, jadi unsur-unsur organisasi itu ada 3 ya, ada people, purpose, dan ada plan. Di mana people itu adalah sekumpulan orang yang saling bekerja sama. Jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu adalah people. Harus ada sekumpulan orang yang saling bekerja sama sehingga kumpulan itu bisa disebut dengan organisasi. Kemudian yang kedua ada purpose, yaitu ada tujuan, ada untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Jadi ada tujuan kayak tadi, ya. Ada tujuan organisasi. Apa contohnya? Misalnya mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, meningkatkan kesehatan masyarakat dan lain-lain. Tergantung jenis organisasinya. Nah, kemudian juga ada plan, yaitu keseluruhan kegiatan organisasi. Jadi untuk mencapai purpose itu harus ada kegiatan di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh people atau sekumpulan orang yang ada di dalam organisasi tadi untuk mencapai purpose-nya, untuk mencapai tujuan dari organisasi. Jadi harus ada 3 unsur ini ya, yaitu people, purpose, dan plan untuk dikatakan sebagai sebuah organisasi. Terus jenis-jenis organisasi itu apa aja sih? Ya. Jadi ada banyak jenis organisasi ya sebenarnya ya. Ada yang saling bertolak belakang seperti tradisional dan modern, kemudian ada organisasi formal dan informal. Kita coba lihat dulu ya, apa yang dimaksud dengan organisasi tradisional dan modern. Nah, di organisasi tradisional itu merupakan organisasi dengan sistem yang tertutup, ya, yang di mana anggotanya berada di bawah kendali penuh dari manajemen. Jadi anggota tidak memiliki kekuatan apapun di dalam sebuah organisasi. Keputusan selalu dibuat atas dari manajemen aja gitu ya. Jadi anggota tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Lebih berorientasi pada hasil dan tidak terlalu peduli dengan anggota yang terlibat di dalamnya. Nah, berbeda dengan organisasi modern yang merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang melakukan kegiatan dengan sadar di bawah koordinasi dari organisasi untuk mencapai tujuan yang mana anggota ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan. Sehingga tidak lagi bersifat kaku dan lebih fleksibel. Jadi jelas ya perbedaan organisasi tradisional dan modern, di mana organisasi tradisional lebih kaku dibandingkan organisasi modern, dan di organisasi tradisional anggota tidak ikut dalam pengambilan keputusan, sedangkan di organisasi modern anggota diikutkan dalam pengambilan keputusan. Jadi apa yang dirasakan anggota, pendapat dari anggota organisasi itu bisa diikutkan dalam pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan. Nah, terus perbedaan organisasi formal dan informal ini kalian bisa lihat di tabel ya. Jadi di mana organisasi formal ini merupakan jenis organisasi yang setiap anggota didefinisikan secara jelas pekerjaannya. Wewenang, tanggung jawab, akuntabilitasnya juga sudah ditetapkan. Sedangkan di organisasi informal merupakan sebuah jaringan hubungan interpersonal ketika orang berinteraksi satu sama lain yang menggunakan komunikasi informal di dalamnya. Kemudian asal mula atau pembentukannya, kalau organisasi formal dibentuk oleh manajemen puncak atau top manajemen, sedangkan organisasi informal dibentuk spontan oleh anggotanya. Nah, tujuannya dari organisasi formal untuk memenuhi tujuan akhir dari organisasi. Sedangkan di organisasi informal, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Ya, kondisinya biasanya di organisasi formal lebih stabil dibandingkan organisasi informal. Komunikasinya jelas di organisasi formal lebih resmi dibandingkan organisasi informal.
Kemudian mekanisme kontrolnya di organisasi formal melalui aturan dan peraturan, sedangkan di organisasi informal melalui norma, nilai, dan keyakinan. Kalau fokusnya di organisasi formal lebih fokus ke performa kerja, sedangkan organisasi informal fokusnya ke hubungan interpersonal. Ya, dan seterusnya ya, kalian bisa baca sendiri ya di tabel ini. Jadi intinya adalah organisasi formal itu adalah jenis organisasi yang pekerjaannya jelas ya, ada wewenang, tanggung jawab, ada aturan di sana, komunikasinya resmi gitu ya. Sedangkan di organisasi informal dibentuk spontan oleh anggota, komunikasinya informal, tidak ada aturan di dalamnya ya, yang mengatur atau mengontrol di sana adalah norma, nilai, dan keyakinan. Yang fokusnya ke hubungan interpersonal. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak contoh dari organisasi informal? Kalau organisasi formal jelas ya, misalnya perusahaan, kemudian apa organisasi-organisasi seperti koperasi dan lain-lain itu organisasi formal ya. Kalau organisasi informal, ada yang tahu contohnya apa? STT, Bu. SPT ya, betul ya. SPT, ibu-ibu arisannya itu ya contoh dari organisasi informal. Mereka yang berkumpul ya satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka ya, yang memiliki komunikasi yang informal. Oke. Kemudian kita bahas dulu mengenai fungsi manajemen ya. Ada 4 ya, disingkat dengan POAC. Ini harus kalian ingat ya, sampai kalian nanti lulus dari program studi manajemen. Karena ini adalah materi yang basic sekali yang harus kalian pahami. P-nya itu apa? P-nya itu adalah planning. O-nya organizing, A-nya actuating, dan C-nya controlling. Apa itu? Ya, P itu planning. Planning itu adalah perencanaan. Jadi sebelum kalian melakukan kegiatan di dalam organisasi, sebelum melakukan kegiatan manajemen-manajemen itu, ya, kalian harus membuat planning atau perencanaan terlebih dahulu. Apa aja yang harus kalian kerjakan, ya, yang untuk mencapai sasaran atau tujuan dari organisasi. Ya, harus di planning dulu kegiatannya apa aja nih yang harus dilakukan. Siapa aja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan itu. Kapan harus melakukannya? Oke, itu ada di planning ya. Kemudian di organizing, OO-nya itu ya. Yang kedua, itu kalian mulai mengorganisasikan. Kalian merekrut orang-orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kalian plankan tadi. Jadi si A harus melakukan kegiatan apa, si B melakukan kegiatan apa, si C melakukan kegiatan apa, dan kapan. Caranya bagaimana? Itu di organizing. Kalian organize plan yang kalian sudah buat tadi. Kemudian A, actuating. Actuating itu adalah mengimplementasikan apa yang sudah kalian rencanakan dan organize tadi. Oke. Nah, tuh, langsung masuk ke kegiatan organisasi. Kalian melakukan kegiatan organisasi itu ada di actuating. Kemudian setelah itu ada C atau controlling. Ya, kalian harus memantau apakah yang kalian implementasikan tadi, apakah yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan yang diplankan, apakah sudah mencapai tujuan atau sasaran organisasi, yang harus kalian lihat di controlling. Nah, kalau belum, salahnya di mana? Bagaimana caranya untuk memperbaikinya supaya bisa mencapai tujuan organisasi? Apa yang harus diperbaiki? Itu yang ada di controlling ya. Jadi seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, itu merupakan salah satu dokumen yang bisa membantu proses controlling. Supaya kita tahu bahwa apakah kegiatan ini sudah berlangsung sesuai dengan plan atau belum. Kalau belum, yang mana yang harus diperbaiki? Itu ya, controlling. Nah, udah deh, selesai. Ya. Jadi hari ini kita bahas tentang penanganan manajemen yang sangat singkat ya, dan juga berat ya. Saya rasa kalian semua sudah tahu juga sebelumnya tentang materi ini. Jadi apakah ada pertanyaan tentang materi yang singkat ini?
Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Desa. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Desa Pratnini. Di sini saya ingin bertanya, saat ini di rumah saya itu memiliki usaha kecil-kecilan. Nah, apakah usaha yang saya jalankan ini dapat dikatakan sebagai manajemen juga? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah usaha kecil-kecilan yang Desa lakukan di rumah itu merupakan salah satu bentuk manajemen juga? Jawabannya iya dong ya. Karena sesuai yang sudah kita bahas dari tadi ya, manajemen itu apa sih? Manajemen itu adalah bagaimana kita manage orang-orang di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai sasaran itu. Nah, sasarannya apa dari Desa melakukan kegiatan itu? Sasarannya untuk mencapai profit, misalnya ya, usaha kecil itu. Apakah ada orang-orang di dalamnya yang bekerja ya di dalam usaha kecil-kecilan yang Desa sedang lakukan? Kalau ada dan Desa atur itu semuanya, ya berarti ya itu termasuk di dalam manajemen ya. Dan juga tadi kita udah bahas juga ya, ada fungsi manajemen POAC ini. Kalau Desa sudah melakukan planning, merencanakan gitu ya apa yang harus dilakukan selama menjalankan bisnis, kemudian mengorganize, kemudian mengimplementasikannya dan melakukan controlling, ada laporan keuangannya gitu misalnya di sana ya. Berarti Desa sudah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu POAC ini. Itu ya, bisa diterima ya Desa ya. Bisa, Ibu. Terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya mungkin? Saya rasa nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjut ke penjelasan tugas ya. Jadi nanti materinya saya akan berikan ke Korpi, karena tugas individu ini berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi, di mana tugasnya adalah untuk membuat ringkasan materi dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, ringkasan ini kalian buat dengan tulis tangan ya, kemudian dikumpulkan minggu depan ketika kita bertemu secara tatap muka langsung. Tidak ada batasan minimal dan maksimal halaman yang harus kalian buat. Ya, silahkan kalian ringkas saja sesuai dengan apa yang kalian anggap penting. Karena nanti ringkasan yang kalian buat ini juga akan membantu kalian untuk belajar di UTS maupun UAS. Jadi itu tujuannya saya memberikan tugas individu ini. Ya, nanti minggu depan saya akan langsung memberikan feedback ketika tugasnya telah terkumpul semua ya. Silahkan kalian buat tugas yang telah saya sampaikan tadi dengan baik dan dikumpulkannya pada waktu yaitu minggu depan, karena akan saya kasih feedback langsung minggu depan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup kelasnya hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat Terima pagi, kasih, Bu. Bu. Selamat pagi, terima kasih Bu. Baik, sekian dari saya mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.